Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Septiawati, SKM MKM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kesehatan Lingkungan Pemukiman Basah. Di sini kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan mengenai master plan, yaitu penanganan sampah di pemukiman lahan basah di daerah Tanjung Senai, Indralaya. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Anissa Zalzabila, yang kedua Giang Al-Abid, yang ketiga ada Salsabila Tridi Lazarva, yang keempat ada Septia Cahyani, dan yang terakhir saya sendiri Windarsyah Cetradi. Yang pertama mengenai pemukiman lahan basah akan dijelaskan oleh Anissa Zalzabila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemukiman lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah peralihan antara daratan dan perairan, contohnya rawa, sungai, danau, pesisir, hutan rawa, dan sejenisnya. Pemukiman lahan basah adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain yang terletak di dekat atau dibangun di atas perairan lahan basah. Masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan umumnya memiliki kearifan membangun rumah rakit maupun rumah panggung di sekitar sungai. Rakit terbuat dari bambu atau balok-balok kayu dengan atap nipah. Next. Selanjutnya adalah terkait gambaran umum Tanjung Senai, Indralaya. Tanjung Senai menjadi salah satu tempat wisata asri dan memanjakan mata yang terletak di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di Tanjung Senai terdapat sebuah jembatan yang diberi nama Jembatan Pesona Tanjung Senai. Jembatan ini memiliki panjang 60 meter dan lebar 7 meter. Jembatan ini terdapat di hamparan rawa dengan kedalaman 10 meter dan luas hambatan 80 meter hingga lebih. Baik, selanjutnya adalah terkait latar belakang permasalahan di Tanjung Senai. Sampah menjadi suatu masalah multidimensi dan klasik di Indonesia. Tercatat bahwa Indonesia termasuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara terbesar penghasil sampah. Warga di pemukiman lahan basah masih memiliki kebiasaan membuang sampah langsung ke perairan, dekat atau di bawah rumah tempat tinggalnya. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan tersebut diantaranya 1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Akses sarana dan prasarana tempat penampungan sampah yang tidak memadai. 3. Dinilai lebih praktis dan gratis. Dan yang keempat, sudah menjadi budaya atau kebiasaan warga setempat. Baik, selanjutnya adalah terkait sampah. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya terdiri dari dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik dihasilkan dari bahan hayati sehingga mudah terdegradasi oleh mikroba. Sedangkan sampah anorganik adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan non-hayati sehingga sulit membusuk. Jenis sampah yang kedua adalah berdasarkan wujudnya. Ada sampah padat, cair, dan gas. Contoh sampah padat adalah sampah dapur, botol, kaleng, kemasan, dan lain-lain. Sampah cair yang terdiri dari air sabun, air cucian, dan sejenisnya. Dan untuk sampah gas terdiri dari gas CO2, CO, NO, dan lain sebagainya. Kemudian, dampak negatif membuang sampah sembarang di pemukiman lahan basah. Yang pertama, pencemaran air. Limbah rumah tangga merupakan sumber pencemaran air. Sampah yang dibuang di sungai akan menyebabkan air sungai tercemar, baik dari warna, bau, dan rasa. Dampak negatif yang kedua adalah timbul penyakit. Lingkungan di sekitar perairan lahan basah yang terdapat sampah berserakan akan mengundang faktor penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk, bahkan menyebarkan aroma yang tidak sedap, hingga mengganggu sistem pernapasan. Dampak negatif yang ketiga adalah bencana banjir. Membuang sampah secara sembarangan di sungai akan menyebabkan volume air akan bertambah. Penumpukan sampah akan menghambat aliran sungai dan menyebabkan air sungai meluap hingga terjadilah bencana banjir. Baik, mungkin itu penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari rekan saya, yaitu mengenai pengertian pemukiman lahan basah, gambaran umum dari daerah Tanjung Senai, dan juga latar belakang dari permasalahan di Tanjung Senai, permasalahan sampah dan juga dampak yang ditimbulkan. Berikutnya ya kita akan langsung masuk ke materi, yaitu mengenai master plan.
Master plan yang pertama yang kami beri di sini adalah solusi sampah organik, yaitu dengan cara membuat kompos, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Giang Abi. Kepada Giang dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya yaitu tentang kompos. Pengomposan merupakan suatu proses dan posisi limbah organik secara biologis dengan melibatkan berbagai macam mikroorganisme yang bertugas merombak limbah-limbah organik tersebut hingga pada tahap akhir dapat digunakan sebagai pupuk organik. Manfaat dari kompos diantaranya yaitu produk hasil dari pengolahan lebih ramah lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkaya unsur hara yang ada di tanah sehingga bisa menyuburkan tanah. Selanjutnya yaitu master plan pengolahan sampah organik melalui kompos. Yang pertama, observasi awal, meninjau secara langsung tempat lahan basah dan juga menganalisa permasalahan sampah organik. Berikutnya yaitu sosialisasi, memberikan pemahaman mengenai sampah, jenis, dampak, inovasi dan keuntungan yang diciptakan saat menerapkan kompos organik. Selanjutnya yaitu praktik pengolahan sampah, melakukan praktik secara langsung cara pembuatan komposter dan pembuatan kompos. Selanjutnya pendampingan, melakukan pemantauan kompos dari suhu, pH, dan kelembapan selama proses pembuatan kompos, serta mendampingi selama proses pembuatan kompos. Berikutnya yang terakhir yaitu evaluasi program. Rutin memonitoring program, misal melalui kuesioner yang diisi oleh masyarakat. Observasi awal, dengan meninjau secara langsung tempat lahan basah yaitu Tanjung Senai, masalah yang masih sering dihadapi di Tanjung Senai adalah banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke lahan basah. Sampah yang paling banyak yaitu plastik dan sampah organik seperti sayuran, sehingga perlu dilakukan sebuah perubahan. Berikutnya yaitu sosialisasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di Tanjung Senai untuk meningkatkan pengetahuan. Materi yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian sampah atau limbah, yang kedua jenis-jenis sampah atau limbah, dan yang ketiga dampak negatif akibat pembuangan sampah sembarangan, yang keempat inovasi pengolahan sampah organik, dan yang kelima keuntungan penerapan pengolahan kompos. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Giang. Berikutnya yaitu master plan dari pengolahan sampah organik akan dilanjutkan oleh Saudari Salsabila. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai master plan pengolahan sampah organik melalui kompos. Selanjutnya adalah praktik pengolahan sampah. Praktik pengolahan sampah ini dilakukan secara langsung dengan cara pembuatan kompos. Adapun alat dan bahan yang digunakan yang pertama ember, tanah sekam, kapur, P4, air, dan sampah organik yang berupa sayuran sisa. Adapun proses pengolahannya dengan cara yang pertama itu sampah organik dicampur dengan tanah sekam bakar dan juga kapur hingga rata. Kedua, memasukkan tanah ke dalam ember, kemudian memasukkan sampah yang telah dicampur ke dalam ember dan ditambah E4 yang telah dicampur air. Kemudian yang terakhir, memasukkan tanah sebagai lapisan akhir kompos dan tutup kompos dengan rapat. Selanjutnya itu ada pendampingan. Pendampingan ini dilakukan dengan pemantauan kompos dari suhu, pH, dan kelembapan selama proses membuat kompos, serta mendampingi selama proses pembuatan kompos, agar kompos yang dibuat sesuai dengan standar. Kemudian yang terakhir, ada evaluasi program. Evaluasi program ini dilakukan secara rutin dan menyerahkan kuesioner untuk diisi oleh masyarakat untuk mengetahui manfaat dan pelaksanaannya berjalan secara mandiri oleh masyarakat atau tidak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi merupakan master plan dari solusi sampah secara organik, yaitu dengan pembuatan pupuk kompos. Berikutnya, untuk sampah anorganik seperti plastik, kami di sini memberikan master plan berupa solusi yaitu EcoBrick yang akan dijelaskan kembali oleh Saudari Salsa. Padanya saya persilakan.
ini saya akan menjelaskan mengenai EcoBrick terlebih dahulu. EcoBrick sendiri itu merupakan suatu cara pengolahan sampah anorganik menjadi bagian kecil yang kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas. Dengan EcoBrick, sampah-sampah plastik akan tersimpan dan terjaga di dalam botol sehingga tidak perlu dibakar, menggunung, dan tertimbun. Kemudian untuk manfaat EcoBrick sendiri, diantaranya yang pertama, produk hasil dari pengolahan lebih ramah lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuat barangnya estetik, dan menjadi tempat wisata. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi mengenai pengertian dari EcoBrick sendiri. Master plan tentang pengolahan sampah organik melalui EcoBrick akan dijelaskan oleh Saudari Septia. Kepadanya, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Setelah kita mengetahui terkait definisi dan juga manfaat dari pengolahan sampah anorganik melalui EcoBrick ini, saya akan menjelaskan terkait master plan-nya. Jadi, ada 4 tahapan dari pengolahan sampah anorganik melalui EcoBrick ini. Yang pertama yaitu tahapan sosialisasi, yaitu memberikan sosialisasi tentunya mengenai EcoBrick sebagai pengolahan sampah plastik. Dilanjutkan dengan tahap demonstrasi, yaitu memberikan contoh cara pembuatan EcoBrick dengan teknik yang benar. Selanjutnya yaitu tahap praktik, yaitu dengan mendampingi masyarakat dalam praktik secara langsung dalam membuat EcoBrick ini. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi, yaitu dengan melakukan evaluasi produk hasil EcoBrick ini dengan memperhatikan keamanan dan teknik yang benar dalam pembuatan EcoBrick. Next. Nah, ini adalah master plan secara lebih rinci dalam pengolahan sampah anorganik melalui EcoBrick. Seperti yang sudah diketahui tadi, yaitu tahap pertama ada tahap sosialisasi. Tahap ini itu dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat Tanjung Senai tentunya mengenai pengolahan sampah anorganik melalui EcoBrick ini sebagai pengolahan yang efektif daripada pengolahan yang lain. Untuk materi dalam sosialisasinya ini bisa terdiri dari dampak buruk yang diakibatkan oleh sampah, prinsip pengolahan sampah melalui 5R, teknik dan cara pembuatan EcoBrick yang baik dan benar, juga menginformasikan mengenai hasil pemanfaatan dari pengolahan secara EcoBrick. Dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu tahap demonstrasi. Nah, dalam tahap ini itu fasilitator memberikan contoh kepada masyarakat mengenai cara membuat EcoBrick dengan teknik yang baik dan benar, dengan contoh produk berupa meja dan kursi. Pembuatan EcoBrick ini juga didukung dengan sarana berupa seperti botol bekas dengan ukuran 600 ml dan 1,5 liter sebagai media yang akan diisi dengan sampah padat anorganik. Juga sampah padat anorganik yang dapat berupa sampah plastik yang telah dipotong kecil-kecil dan juga bisa limbah kain perca. Dan juga tongkat bambu yang digunakan untuk memadatkan sampah anorganik dengan isi EcoBrick ini dalam botol bekas. Next. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap praktik. Seperti yang sudah terlihat pada PPT ini ya, pada tahap ini masyarakat dibimbing untuk dapat membuat EcoBrick secara langsung dengan produk hasil berupa kursi dan meja. Nah, dalam pembuatan ini juga masyarakat diminta untuk menyusun EcoBrick dengan botol yang telah diisi tadi. Botol-botol tersebut juga akan disusun dan direkatkan dengan botol yang lain menggunakan lem tembak sehingga dapat menjadi kursi dan meja seperti pada gambar di PPT ini. Next. Nah, tahap terakhir yaitu tahap evaluasi tentunya. Nah, dalam tahap terakhir ini dilakukan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi ini dapat berupa seperti halnya apakah terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai sampah dan cara pengelolaannya, juga apakah masyarakat sekitar telah mampu melakukan pengolahan sampah anorganik melalui EcoBrick ini. Mungkin sekian dari master plan pengolahan sampah anorganik melalui EcoBrick. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Septia atas penjelasannya. Tadi merupakan master plan dari kami, yaitu mengenai pengolahan sampah secara organik dan juga anorganik, yaitu melalui kompos dan juga EcoBrick. Dari yang telah kami jelaskan tadi, saya akan menarik kesimpulan. Lahan basah adalah wilayah perairan antara daratan dan perairan. Contohnya rawa, sungai, danau, pesisir, hutan rawa, dan sejenisnya. Tanjung Senai merupakan salah satu lokasi lahan basah yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Warga di permukiman lahan basah masih memiliki kebiasaan membuang sampah langsung ke perairan terdekat atau di bawah rumah tempat tinggalnya.
Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu melalui kompos untuk sampah organik dan juga melalui ekobrik untuk sampah anorganik. Berikut juga merupakan hasil dokumentasi setelah kami melakukan observasi lapangan secara langsung. Yang pertama, pada gambar bisa terlihat dengan jelas pada lahan basah ini masih terdapat banyak sekali sampah yang berserakan. Kemudian, pada gambar ketiga itu merupakan gambar yang kami ambil dari atas jembatan. Yang di bawah, gambar keempat, itu merupakan gambaran secara langsung bagaimana lahan basah yang ada di Tanjung Senai. Dan yang terakhir, ini merupakan dokumentasi kami anggota yang turun langsung ke lapangan. Baik, itulah presentasi dari kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada kegiatan ini. Yang pertama ada jurnal penelitian dan pendampingan penerapan komposter sebagai pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi kompos. Dan jurnal yang kedua yaitu ekobrik, merupakan elemen desain estetis dan ekologis di Desa Wisata Ngerangan, Klaten. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.